Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ginanjar. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan teori akuntansi dengan grand theory, yaitu pecking order theory. Nah, berlawanan itu dengan trade off theory. Nah, pecking order theory itu menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas itu memiliki peran sebagai penyangga antara lain ditahan dan kebutuhan investasinya. Nah, menurut Yon Al pada tahun 2000 dengan ringkas itu mengikhtisar teori pecking, yaitu perusahaan menerapkan kebijakan individu untuk kesempatan investasi, dan yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal dan internal. Nah, yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Nah, yang keempat, untuk mengantisipasi keuangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi. Pecking order teori juga mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Nah, berdasarkan teori ini, ketika perusahaan itu kan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi. Nah, seharusnya perusahaan itu membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Nah, jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini tuh membuat perusahaan tidak mempunyai target dalam kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Nah, teori ini juga bisa menjadi salah satu teori yang memiliki berkaitan dengan variable dependent, yaitu cash holding di dalam penelitian ini. Nah, karena pecking itu juga menjelaskan faktor penentu dan menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkatan kas yang optimal. Nah, melainkan kas berperan sebagai penyangga dalam laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Nah, untuk ini perusahaan yang memiliki tingkat cash flow memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Nah, variable independent capital expenditure juga memiliki berkaitan dengan teori pecking order. Menurut expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Perusahaan dengan kapital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang yang tunai lebih besar.
Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan di penjelasan saya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Untuk penjelasannya pun sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.